Rusia beri tamparan menohok kepada Amerika Serikat dan juga Joe Biden yang melakukan invasi bertahun-tahun dan jatuhkan bom nuklir tapi tidak dapat sanksi, hingga membuat negara-negara seperti Irak jadi hancur begini. Hurrah! Usai Presiden Rusia Vladimir Putin disebut sebagai penjahat perang karena menyerang Ukraina, Joe Biden kini menjadi bulan-bulanan. Hal ini dikarenakan Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menerapkan standar ganda dalam menangani persoalan Rusia. Juru bicara Kremlin Rusia Dmitry Peskov memberikan tanggapan keras atas pernyataan Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang menyebut Presiden Vladimir Putin sebagai penjahat perang. Dmitry Peskov mengatakan Joe Biden menjadi pemimpin negara yang membom orang di seluruh dunia selama bertahun-tahun. Bahkan disebutkan bahwa Amerika bersama negara sekutunya telah melakukan invasi tidak sah ke berbagai negara, mulai dari Irak, Libya, Suriah hingga Afghanistan. Selain itu, menyebut Amerika Serikat menjatuhkan bom nuklir di kota-kota di Jepang seperti yakni Hiroshima dan juga Nagasaki. Dmitry Peskov menegaskan pernyataan Joe Biden tidak dapat diterima dan tak dapat dimaafkan. Seperti diketahui, pada tahun 2003 Irak juga menghancurkan. Maksudnya, seperti diketahui pada tahun 2003 Amerika Serikat telah menghancurkan Irak. Seperti diketahui ada 3 motivasi Amerika Serikat menyerang Irak pada tahun 2003. Yang pertama, perang itu bertaut dengan kepentingan geopolitik Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan yang kerap tidak stabil itu, Amerika Serikat membutuhkan teman, yaitu Israel yang juga punya kepentingan sama. Karena alasan itu, Amerika Serikat selalu berupaya melindungi Israel, apalagi saat ia sedang merasa resah di bawah bayang-bayang ancaman Irak. Kedua, perang ini berkaitan dengan kepentingan minyak Amerika Serikat sebab Amerika Serikat mempunyai cadangan minyak yang sangat kecil, hanya 0,3% dari cadangan minyak dunia, sedangkan kebutuhan konsumsi minyak Amerika Serikat mencapai 23%. Oleh karena itu, Amerika Serikat berkepentingan untuk mengantongi jaminan keamanan atas pasokan minyak. Ketiga, perang ini berhubungan dengan ambisi Amerika Serikat sebagai negara terkuat di dunia yang tidak ingin setiap kepentingannya dihambat oleh apapun termasuk sebuah rezim berkuasa. Oleh karena itu, segala hal yang menurut persepsi Amerika Serikat mengandung potensi ancaman akan selalu diberangusnya neokolonialisme. Dalam sepanjang sejarah hubungan Amerika Serikat-Israel, sejak awal Amerika Serikat selalu menjalin hubungan hangat dengan negara Yahudi itu. Amerika Serikat selalu bergandengan tangan dengan Israel khususnya untuk membendung pengaruh negara-negara garis keras Arab dan juga kelompok militan Islam yang menentang perilaku neokolonialisme dan neoimperialisme di bawah pimpinan Amerika Serikat. Dalam kacamata politik Amerika Serikat, potensi ancaman itu tak boleh dibiarkan apalagi jika mengarah pada sekutu dekatnya Israel. Israel pernah menyatakan bahwa Irak berpotensi mengancam eksistensi Israel dengan tuduhan Irak punya rudal pemusnah massal yang mampu menjangkau wilayah Israel. Itulah sebabnya mengapa Amerika Serikat selalu berupaya keras untuk membasmi segala potensi ancaman guna mengamankan seluruh kepentingannya di Timur Tengah. Bukan NATO, Putin bongkar tujuan mulia Rusia serang Ukraina demi cegah genosida. Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya membongkar alasan dirinya memerintahkan operasi militer di Ukraina. Ternyata Putin mengaku memiliki tujuan mulia di balik aksinya yang dikritik dunia tersebut. Sebelumnya, invasi Rusia di Ukraina disebut-sebut dipicu NATO. Diketahui Rusia tidak setuju Ukraina bergabung bersama Amerika Serikat dan sekutunya di NATO. Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya menyatakan tujuan
utama melakukan invasi ke Ukraina yang belakangan ini menjadi perhatian dunia. Dilansir dari Tribun Wall, Vladimir Putin menyatakan bahwa tujuan utama operasi militer khusus Rusia di Ukraina yaitu ingin membebaskan rakyat Donbas dari genosida. Pernyataan itu disampaikan Vladimir Putin saat pidato di Stadion Luzhniki baru-baru ini. Penduduk Donbas yang tidak setuju dengan kudeta 2014 di Kiev, Ukraina langsung dihantam dengan operasi militer. Blokade pun diberlakukan terhadap orang-orang ini. Mereka menjadi sasaran penembakan sistematis. Serangan udara inilah yang disebut genosida, kata Putin. Dikutip dari laman Sputnik News, ia kemudian menekankan bahwa demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina akan dilakukan dan semua penjahat perang yang bertanggung jawab atas pentumpahan darah di Donbas akan dihukum. Putin pun mengklarifikasi bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk menghentikan genosida di sana. Sebelumnya ia telah memerintahkan dimulainya operasi militer khusus di Ukraina pada 24 Februari lalu, menyusul permintaan dari rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk untuk melindungi mereka dari serangan pasukan Ukraina dan batalion nasionalis. Putin menyatakan bahwa Rusia tidak punya pilihan lain selain campur tangan untuk membantu Republik Donbas yang baru ia akui kedaulatannya itu. Ia menggambarkan tujuan operasi sebagai demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina dan bersumpah bahwa angkatan bersenjata Rusia hanya akan menargetkan tujuan militer saja, bukan rakyat sipil. Sebelumnya Vladimir Putin kembali tampil di depan para pendukungnya setelah tidak melihat selama beberapa waktu. Ia memberikan pidato dalam pesta perayaan di Stadion Luzhniki Moskow untuk memeriahkan peringatan bergabungnya di semenanjung Crimea ke Rusia. Putin pun sempat menyinggung mengenai perkembangan perang di Ukraina. Pesta perayaan tersebut digelar untuk menandai 8 tahun bergabungnya wilayah Crimea. Sorak-sorai terdengar, bendera Rusia dikibarkan oleh ribuan masyarakat yang menyaksikan stadion. Sejumlah orang membawa spanduk bertuliskan huruf Z yang merujuk pada dukungan terhadap invasi Ukraina. Acara itu diramaikan oleh para pejabat negara dan artis Rusia yang menyanyikan lagu-lagu nasionalis. Kemudian tampak Putin berdiri dan masuk ke area panggung. Ia mengenakan jaket pullover panjang berwarna hitam dengan dalaman kaos turtleneck berwarna beige. Ia juga menyebutkan dua wilayah separatis Ukraina, Donetsk dan Luhansk, kawasan Donbas yang kabarnya akan ikut dicaplok Rusia. Kemudian Presiden 69 tahun itu menyinggung soal invasi ke Ukraina yang disebutnya sebagai operasi militer. Apapun yang terjadi, Putin berjanji akan menuntaskan misi di Ukraina dan mencapai tujuannya. Kami tahu apa yang perlu dilakukan selanjutnya, bagaimana melakukannya lebih lanjut dengan mengorbankan apa, dan kami pasti akan melaksanakan semua rencana kami, kata Putin.